Nah, kemudian yang ketiga tadi kan kontrol kebisingan ya, kontrol selalu kita mulai dengan eliminasi ya. Kalau bisa tidak pakai genset, tidak pakai genset misalnya ya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa substitusi, misalnya gensetnya bising, genset solar. Kalau bisa kita ganti dengan genset yang bensin misalnya ya. Kalau tidak bisa juga kita lakukan pengendalian teknis. Misalnya gimana caranya nih? Apa gensetnya kita bikinin kamar, ketutup sendiri ya. Kalau tidak bisa juga ya udah melakukan pengendalian administrasi. Jadi orangnya yang dibatasi menuju tempat bising tadi ya. Kalau tidak bisa juga terakhir baru APD. Karena APD ini biar bagaimanapun tentu tidak nyaman digunakan ya. Saat ini deh pandemi lihat teman-teman kita yang bekerja di rumah sakit sangat tidak nyaman pakai APD ya. Tapi karena virusnya tidak bisa dieliminasi substitusi dan lain-lain yang tidak mampu mungkin ya. Kalau rumah sakitnya besar mungkin mampu, tapi kalau yang tempat-tempat yang puskesmas dan lain-lain tidak mampu ya. Kenapa? Karena eliminasi, substitusi dan pengendalian teknis ini semuanya perlu cost ya. Cost dari pihak pengusaha. Tentu kita kalau untuk kesehatan kerja, untuk semua program harus seimbang antara pengusaha dan pekerja ya. Harus berdiri di tengah-tengah kita semua yang di sini ya. Kemudian kalau pengendalian administrasi ini juga perlu kita pikirkan karena ini pengaturan jam kerja nanti terkait juga dengan tidak bisa lembur ya. Kemudian kalau tidak bisa lembur, wah kalau tidak bisa lembur bagaimana dengan cicilan Avanza misalnya, cicilan Yamaha, nah itu seperti itu ya. Jadi biasanya memang jatuhnya kebanyakan pada ini menggunakannya APD, tapi perlu diingat bahwa APD adalah pilihan terakhir dalam kontrol suatu potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian ini contoh-contoh aja ya engineering ya tadi yang misalnya kita pakai barrier ya, atau mungkin kalau masih dalam tahap desain kita bisa lakukan redesign ya. Jadi kalau misalnya ini batu datangnya bunyinya keras, kalau kita tarik sedikit saja dia akan jatuh dengan suara lebih halus ya. Atau mungkin seperti ini mesinnya yang tadi saya bilang mesinnya kita tutupin ya untuk meredam bising ya. Kalau mesinnya tidak bisa tutupin meredam bising, mungkin orangnya yang di dalam dikurung supaya tidak terlalu banyak bising. Tapi jangan lupa kalau kita dibuatkan seperti ini dan bekerja di tempat yang seperti ini, jangan lupa pintu ini dalam keadaan tertutup. Ya, itu. Nah, kemudian tadi kita administratif ya, rotasi tempat kerjanya disesuaikan dengan batas pajanan tadi ya, sesuai dengan Permenaker 5 ya. Kemudian pengaturan waktu, jadi hindari bising yang konstan ya. Monitor kebisingannya terus menerus, mungkin saat ini bisingnya mesinnya normal, tapi ternyata setelah berdua tahun berjalan bisingnya bertambah, ya ini juga kenapa perlu dilakukan pengukuran periodik, bukan cuma MCU-nya saja yang periodik ya, tapi pengukuran lingkungan kerjanya juga mesti periodik dilakukan. Kemudian training ya, konservasi pendengaran, jadi disosialisasi kepada seluruh pekerja ya. Dan kemudian melakukan tes audiometri. Untuk APD mungkin sedikit sekilas saja ya bahwa APD ini pilihan terakhir, ada earplug ya, ada earmuff ya, dan nanti dari masing-masing boxnya nih biasanya ada angka ya yang menandakan itu noise reduction rate ya, jadi NRR ya. Jangan lupa fitting test, kemudian maintenance alat bantu dengar alat pelindung dirinya ya. Nanti mungkin besok ini akan dibahas lebih dalam oleh narasumber selanjutnya ya. Ini tentang NRR sedikit ya. Misalnya kita pakai yang NRR-nya 25 nih earplug-nya ya. Tapi kita tidak bisa langsung mengurangi, misalnya bisingnya 109, pakai earplug dikurangi 25 jadi 84. Oh, boleh, Dok. Normal 8 jam boleh karena 8 jamnya 85 ya. Tidak bisa begitu. Jadi kita memperhitungkan safety factor ya. Mungkin masuknya tidak pas ya, kemudian ukurannya juga tidak pas dengan ini, masih ada suara-suara yang akan bocor ke dalam. Oleh sebab itu OSHA menggunakan rumus dari NRR-nya dikurangi 7, jadi 25 dikurang 7 adalah 18, dibagi 2 ya, jadi 9. Jadi 109 dikurang 9 masih 100 ya. Nah, jadi itu kadang-kadang ada tempat-tempat yang harus menggunakan double, dua dalamnya pakai earplug, di luarnya pakai earmuff ya, 2 APD. Kemudian tes audiometri ya, ingat ini kita perlu membuat data awal, kalau sekarang belum punya mungkin bisa pakai, bisa dimulai ya. Mari ikut pelatihan di Balai K3 Medan. Dijamin akan mendapat penjelasan lebih lengkap. Terima kasih rekan-rekan Balai K3 Medan.